Kita masih ngebahas soal honorer. Nah, Pak, ini akhirnya wacana penghapusan honorer 2023 bulan November itu dihapuskan ya, Pak? Ditiadakan. Tadinya kan harusnya di bulan November ini sudah tidak ada lagi tenaga honorer. Nah, sekarang ada lagi. Ini salah satu yang tadi Bapak sebutkan di awal, kalau komitmen pemerintah ini belum benar-benar dipegang gitu. Nah, sebenarnya seharusnya seperti apa, dan nantinya nih kalau memang seandainya memang tenaga honorer ini katakanlah sekarang masih, apa skema yang akan mereka dapatkan untuk di kemudian hari? Apakah akan terus menjadi honorer atau nantinya akan diangkat juga? Ya, ini barangkali yang belum jelas jawaban pemerintah ya. Tapi yang pertama, pemerintah sudah sepakat nggak boleh ada pemberhentian massal honorer. Dengan sejarah seperti tadi, ini kan bukan kesalahan mereka. Iya, betul. Ya, bukan kesalahan tenaga honorer. Ya. Kemudian kalau honorer diberhentikan juga jadi masalah pelayanan terhadap masyarakat. Tadi misalnya guru, kesehatan, di SKPD yang lain, juga administrasi, itu sudah banyak honorer. Bagaimanapun mereka juga sudah berkontribusi besar. Berkontribusi cukup besar, harus dihargai. Nah, sampai hari ini formulanya belum jelas. Cuman satu, tadi sudah sepakat pemerintah tidak memberhentikan honorer. Nah, kemudian harusnya kepala daerah juga jangan ngangkat-ngangkat lagi. Kasih sanksi. Kalau daerah mengangkat honorer lagi, saya yakin masih banyak ini kepala daerah yang ngangkat. Diam-diam gitu ya, Pak? Diam-diam lah, masih setahun. Saya kira kalau yang diberhentikan masih baru 1 tahun berhentikan nggak apa-apa. Kalau menurut saya, biar ada rasa jerak di daerah juga ya, atau di kementerian juga. Nah, yang kemudian undang-undang itu hanya mengenal 2, PNS dan P3K, itu ASN namanya. ASN itu hanya 2, PNS dan P3K. Ini surat menteri malah muncul outsourcing. Apa? Padahal waktu itu katanya skema outsourcing itu sudah harus dihapuskan. Kita tolak di Komisi 2. Enggak logik. Outsourcing itu malah akan makin menyengsarakan para honorer. Iya. Ya, udah honornya kecil, sekarang pakai outsourcing, nanti dipotong lagi sama bosnya di outsourcing. Jadi saya nggak pernah setuju. Sopir outsourcing, bayar aja. Ya. Nah, yang ketiga mungkin komitmen. Orang yang ngangkat tuh harus komit. Kalau ngangkatlah yang benar sesuai prosedur. Jadi kalau itu hak pejabat pembina kepegawaian di daerah, berarti kepala daerah, bupati, wali kota, gubernur yang punya hak. Beri honor yang jelas. Ya. Sesuai dengan UMR lah minimal. Ya. Atau sekarang pemerintah bikin aturan. Ini pemerintah kan tadinya mau tes P3K semua direkrut oleh pusat. PNS oleh pusat. P3K ujiannya di pusat. Tiba-tiba daerah disuruh bayar. Nah, ini kan yang jadi masalah. Ada yang kayak gitu juga ya, Pak? Ya, ini kan kenapa jadi nggak beres. Di awal-awal itu pemerintah meminta ke daerah untuk mengajukan P3K dengan jumlah 1 juta. P3K akan diangkat. Di Komisi 2 tuh ngomong masih Pak Cahyo. Biayanya dari mana? Honornya di mana? Karena pusat yang angkat, pusat yang bayar. Setuju saya. Ya, oke lah. Supaya clear mungkin. Ya. Tapi tiba-tiba karena COVID akhirnya dikembalikan. Yang P3K honornya dari daerah. Ya, daerah mundur lagi. Kelimpungan, anggarannya terbatas. Anggarannya. Karena kan upahnya di atas UMR. Makanya saya sampaikan, udah P3K daerah serahkan ke daerah. Tanggung jawab dong kepala daerah. Dia ngangkat honorer, jadikan P3K sekalian. Tes saja di daerah. P3 daerah honornya jelas, tugasnya jelas. Seperti P3 yang sekarang. Nah, kalau seandainya nih Pak, emang 2 juta sekian nantinya akan diangkat menjadi P3K, memang pemerintah punya kemampuan untuk? Pemerintah pusat hari ini menyatakan nggak mampu bayarnya. Sehingga yang kemarin November itu makanya juga akhirnya dikembalikan ke daerah. Makanya daerah mengurangi jumlahnya. Tapi sekarang saya kembalikan. Ini hampir lebih dari 50% honorer itu adanya di daerah ya. Di pemerintah daerah. Ya, lebih dari 50%, mungkin 60% atau lebih.
ya datanya. Nah kalau daerah berani ngangkat, tanggung jawab, beri kewenangan daerahnya. Kalau PNS oke lah di pusat testingnya. Tapi sebenarnya di kementerian lembaga yang ada di tingkat pemerintah pusat pun kan juga banyak nih Pak honorer-honorer. Juga belum terangkat sebenarnya Belum, mereka. jangankan di luar, di sini aja di sekat dewan belum. Di DPR aja banyak ini Masa sih Pak? honorernya. Masa Saya sih Pak? tanya-tanya, satpam semuanya tuh honorer. Oh iya ya? Oh gitu Pak. Jadi skema-skema seperti apa nih yang nantinya akan dari Komisi 2 akan ditekankan lagi untuk Ya memastikan nasib? justru kan undang-undang kepegawaiannya ini yang mau kita ubah. Kemarin sudah dibahas di Komisi 2, ya panjanya sudah dibentuk, tapi tiba-tiba ini dihentikan dulu. Jadi skema mengenai honorer itu harusnya jelas di undang-undang. Akan dibahas diperdalam gitu ya Pak. Diperdalam. Jadi misalnya tadi daerah kalau ngangkat honorer siapa yang berwenang? Jangan kepala sekolah, jangan kepala dinas. Ya kita nggak nutup mata, KKN juga mungkin terjadi ya di pengangkatan honorer ini. Kita mau bahas lagi nih Pak nanti soal skema dan yang lainnya. Tapi kita harus jeda lagi nih baru. Dua pertanyaan udah jeda. Biar nggak bosan. Jadi pendengar dan pemirsa TVR Parlemen dan RRI jangan kemana-mana, tetap di Sudut Dengar Parlemen.